Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan membaca Alkitab dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49, dan kita semua boleh berdiri. Saya baca ayat 44, Bapak Ibu 45 sampai kita selesaikan di 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini tidak bersalah. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Silahkan duduk kembali. Ada sebuah pengakuan, sebuah respon spontan dari kepala pasukan yang mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau dalam terjemahan atau bukan terjemahan, dalam Lukas dikatakan, dalam Matius dikatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dalam Markus, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebuah pengakuan yang mengandung kebenaran dan selama ini sengaja direkayasakan, sengaja dikaburkan, sengaja ditutupi, bahkan diselewengkan, dibalikkan faktanya, bahkan dibuat seolah-olah itu hoax. Yaitu kebenaran tentang siapa Yesus. Mengapa hal ini dilakukan? Karena ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan, ada iri hati, persaingan melayani, ketakutan kalau lapak pelayanannya atau pengaruh orangnya diambil alih oleh pelayanan Yesus. Dan akibatnya dibuatlah pengaruh-pengaruh yang tidak benar, sehingga tidak sedikit orang yang mulai dipengaruhi. Termasuk Yesus punya murid namanya Yudas. Dan akhirnya dia berkhianat. Memang hidup manusia itu akan teruji kemurniannya, imannya, karakternya, hati nuraninya ketika ada masalah. Ketika ada sebuah peristiwa, di situ akan teruji kita ini seperti apa. Rumah kita dibangun di atas pasir atau di atas batu. Dan peristiwa
penderitaan Yesus ini kita lihat banyak orang. Kita lihat ada tipe-tipe orang, ada murid sejati yaitu 12 murid Yesus kecuali Yudas, orang tuanya dan murid-murid yang tidak disebutkan dalam hitungan 12 murid. Ada pengikut-pengikut yang bertobat yang tetap bertahan. Tapi ada juga seorang Petrus yang begitu semangatnya percaya kepada Yesus, tapi dia bisa sempat menjadi penyangkal Yesus. Ada Yudas yang berubah jadi pengkhianat. Ada Herodes yang berkeras dan dia seorang pemimpin yang tidak ingin ada saingan. Ada Pilatus yang cuci tangan dan dia memilih zona nyaman karena takut sampaikan memutuskan kebenaran. Ada prajurit, bahkan ada kepala pasukan yang bertugas tanpa rasa. Mereka dikasih tanggung jawab ya bertugas saja. Dengan motorik mereka tanpa ada rasa. Ada Simon orang Kirene yang dipaksa menanggung beban salib Yesus. Ada imam-imam kepala, tua-tua yang merekayasakan hoax, membuat jebakan-jebakan menggiring opini supaya orang jangan percaya pada mujizat Yesus. Jangan mengakui Yesus itu anak Allah. Bahkan ada penjahat yang disalib di kiri kanan Yesus. Mari kita perhatikan. Ada orang-orang di sekitar peristiwa penderitaan Yesus. Mungkin masih banyak lagi yang saya belum bisa inventarisir. Satu persatu mungkin Bapak Ibu bisa lihat, oh ada si ini. Tapi kita perhatikan waktu Yesus melayani, dia jadi manusia, dalam pelayanannya ada banyak orang yang bertobat. Bahkan waktu Yesus disalib, ada penjahat yang bertobat. Di kiri kanan, yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Dan pada waktu Yesus mati, ada juga orang yang bertobat, yaitu kepala pasukan. Apa namanya kalau kepala pasukan zaman sekarang? Komandan ya. Pemimpin, kapten lah ya. Komandan, setuju ya? Seorang komandan yang bertobat. Artinya kehadiran Yesus itu membawa kuasa pertobatan karena dia Allah. Dan kali ini begitu Yesus menyerahkan nyawanya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, terjadilah kegelapan 3 jam. Gempa bumi, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, kubur-kubur terbuka. Dan hanya satu respon yang dicatat di Alkitab, yakni respon kepala pasukan. Yang lain pada berikutnya dipantau, ada yang memukul-mukul diri, ada yang mulai menjauh dari peristiwa itu. Tapi begitu kepala pasukan lihat Yesus menyerahkan diri, lalu dia mati, lalu terjadi peristiwa alam, langsung dia bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh ia ini adalah anak Allah yang sebelum-sebelumnya tidak ada di memori berpikir dia, tidak ada di rancangan hatinya mengatakan Yesus itu anak Allah. Dia gak pernah nyebut istilah itu. Tapi hari itu kepala pasukan itu menyatakan sebuah pengakuan. Dikatakan di situ, ia memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan itu yang harus menjalankan semua keputusan mahkamah agama bangsa Yahudi merasa tertegun dan terperangah ketika menyaksikan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dengan prosesnya sampai menuju kepada kematian yang tragis. Dia yang mengatur perjalanan bagaimana penyiksaan itu terjadi. Dia yang diberikan tugas kerjakan. Dia matikan rasanya, tapi dia harus lakukan tugas-tugasnya.
Kita memperhatikan di sini ketika perkataan Yesus dia lihat. Pertama dia bilang memohon pengampunan Allah. Sudah disiksa masih minta pengampunan Allah. Kepala pasukan itu melihat perbedaannya. Dua penjahat malah mencaci maki, tapi kalau dia malah beri pengampunan. Kepala pasukan itu juga mengikuti proses pengadilan Kristus, bahkan dia juga sudah ada waktu Pontius Pilatus cuci tangan. Dia sudah perhatikan waktu Pilatus berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini, itu urusan kamu sendiri, lalu dia cuci tangan. Dia juga lihat murid-murid yang mencoba mendekat Yesus tapi takut. Bahkan dia juga lihat Petrus yang ditanya lalu menyangkal. Karena dia ada di sekitar Yesus pada waktu menjalani proses menuju salib. Bagaimana mungkin kepala pasukan dapat mengungkapkan kedudukan tinggi Allah, kedudukan tinggi Yesus, keberadaan Yesus anak Allah, padahal dia tidak pernah mengenal Yesus sebelumnya dan Yesus sendiri tidak pernah dekat dengan dia. Bagaimana kepala pasukan ini bisa mengenal Yesus? Hanya dalam waktu yang singkat ya Bapak Ibu. Yesus kalau hitungan jamnya, dia mulai disalib jam 9 pagi. Lalu dia menyerahkan nyawanya atau meninggal dia jam 3 sore. Hitungannya berapa? 6 jam. Kepala pasukan itu hanya dalam waktu singkat minimal 6 jam dia mengikuti semua proses. Belum dihitung di belakang ya sebelum jam 9. Tapi dia mendengarkan pembicaraan orang banyak tentang Yesus. Dia tahu, tapi yang namanya pasukan prajurit ya diam saja. Dia hanya mengerjakan tugas dia. Menyiksa, menyalibkan. Walaupun telinganya mendengar. Dia tahu percakapan dari mahkamah, imam-imam, tua-tua. Dia tahu semuanya. Kepala pasukan ini berani mengambil resiko, dipecat, bahkan dihukum dengan mengakui Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Karena orang Romawi hanya mengakui kaisar sebagai Allah mereka. Tetapi kepala pasukan ini berani mengatakan dengan bersuara, ending dari semua proses penyiksaan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Resiko, bicara kebenaran secara terbuka, resiko dia keluar dari penugasannya. Dia gunakan hati nuraninya. Pada waktu dia menyiksa dia tidak pakai hati nuraninya. Dia tahan, dia tutup hati nuraninya. Karena apa? Dia bertugas. Tapi begitu dia lihat kebenaran itu, dia tidak bisa tahan hati nuraninya. Mestinya dia cuma bilang bisik-bisik begini aja. Beneran tahu? Dia ini anak Allah tahu? Mestinya dia bisik sama prajuritnya. Coba lihat. Ini beneran tahu? Ini anak Allah. Dia tidak bisikan. Tapi dia berkata dan semua orang dengar. Dia memuliakan Allah walaupun dia tidak mengerti apakah itu memuliakan Allah atau tidak. Tapi dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam tempo 6 jam, dia melihat, mendengar, merasai. Dalam tempo 6 jam, dia buat sebuah pengakuan. Dia dipecat, bisa jadi habis itu dia diadili. Kamu, pengikut kami, kenapa kamu bicara? Di atas dia akan pecat dia. Tapi apakah kebenaran itu bisa ditutupi? Tidak. Orang bisa berani mengambil sebuah resiko untuk yang namanya kebenaran. Tapi lihatlah Pilatus, dia cuci tangan. Kita pun belajar untuk tetap sampaikan kebenaran.
hati nurani kita tetap menyala. Kepala pasukan ini telah memimpin banyak penyalipan. Dia udah terbiasa menggantung orang di atas kayu salib. Karena hukuman Yesus itu bukan hukuman yang baru. Memang hukuman mati di zaman itu. Tetapi dia lihat tidak ada orang lain yang mati dengan teriakan kemenangan. Hanya Yesus satu-satunya orang yang mati dengan teriakan kemenangan. Sudah selesai. Lalu dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Rapih sekali Yesus meninggalnya. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi kisah-kisah yang lain, dalam tempo 6 jam biasanya orang tuh belum mati. Masih tersiksa, tergantung. Tapi Yesus dia mati secara alami. Kenapa? Karena kalau dalam tempo 6 jam itu tidak ada orang yang mati atau belum mati, sementara besok hari Sabat tidak boleh ada mayat-mayat yang harus tergantung di atas. Maka harus cepat diselesaikan. Jadi kalau tidak mati, maka mereka akan minta izin. Kaki para penjahat itu dipukul supaya mati. Tapi Yesus, dia tidak dipukul, dia tidak perlu dipukul kakinya. Yesus mati secara alami. Dan dia berdoa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Dia lihat perbedaan-perbedaan itu. Gak ada yang ngajarin kepala pasukan ini tentang kebenaran. Tapi dia menyerap semua. Dia lihat. Dan akhirnya dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kepala pasukan ini bertobat. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Dari yang tidak tahu Yesus ini anak Allah apa bukan, akhirnya dia katakan Yesus anak Allah. Dari yang dia termakan hoax, karena banyak berita berseliweran dan berita itu muncul dari mulut para tua-tua, rohaniawan, pembuktian. Yang membuat pembuktian bahwa hoax itu salah. Bahkan dia konfirmasi. Dan tanpa disadari Allah memakai kepala pasukan untuk menyuarakan kebenaran Allah. Yang selama ini diselewengkan, yang selama ini ditutupi, yang selama ini dibuat hoax. Dan dia tidak takut-takut lagi, tapi dia berani karena kebenaran Kristus. Bagaimana dengan respon kita? Apa respon kita dalam peristiwa kematian Kristus? Kepala pasukan ini butuh 6 jam dia di dekat salib Yesus. Dan dia ada di sana, dia sebagai pelaku penganiayaan, tapi dia bertobat dan memuliakan Allah. Kita orang Kristen bukan 6 jam, kita bukan Kristen 6 jam, tapi kita Kristen bertahun-tahun. Kepala pasukan itu ada di peristiwa itu dan dia tidak tahu besok akan terjadi apa. Tapi kita udah tahu ceritanya karena kita baca Alkitab. Kita udah tahu abis ini kepala pasukannya bertobat. Kita udah tahu abis ini Yusuf Arimatea akan minta mayat Yesus untuk dikubur. Kita udah tahu bahkan Yesus bangkit, kita udah tahu. Kita sudah tahu ceritanya dan kekristenan kita juga sudah bertahun-tahun. Pastinya kita sudah lebih dari berkata terima kasih Tuhan. Kita sudah mengatakan terima kasih berulang-ulang untuk kematiannya di kayu salib. Kita tidak hanya berkata berhenti sampai di terima kasih, tapi kita juga sudah jadi pemberita. Kita sudah menjadi pemberita kebenaran. Kematian Kristus sudah berdampak di hidup kita. Kematian Kristus sudah menjadi karakter kita. Kematian Kristus sudah menjadi dasar kebenaran kita. Kematian Kristus membawa kemuliaan bagi Allah. Ada pengakuan tentang otoritas dan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pemberitaan, ada percakapan tentang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita katakan sungguh dia itu anak Allah,
Yesus itu baru melewati sebuah penderitaan yang besar dan dia bisa lewati dan kita akui sungguh dia anak Allah. Maka di tengah-tengah penderitaan kita hari-hari ini, di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, di tengah kesedihan kita hari-hari ini, di tengah ketakutan kita hari-hari ini, di tengah-tengah kelemahan kita hari-hari ini, di tengah-tengah kesakitan kita hari-hari ini, kita tetap berkata, sungguh Yesus itu adalah anak Allah. Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Dia tidak hanya mati, dia juga bangkit. Mari bersama dengan teriakan kepala pasukan, bersama dengan pengakuan iman kepala pasukan, dia berbicara di zaman itu, kita berbicara di zaman ini. Kita mau katakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Boleh bersama-sama kita katakan, kita mengulangi perkataan kepala pasukan. Sungguh dia ini adalah anak